melakukan sesuatu, ingin belajar bahasa Arab, ternyata Anda nggak perlu bahasa Arab. Contoh ini, Mas. Contoh, ada kursus bahasa Zimbabwe di dekat rumah Anda. Dan Zimbabwe adalah salah satu negara yang terbelakang di Afrika. Dan Anda diminta untuk belajar, dan Anda ada kesempatan untuk belajar bahasa Zimbabwe, tapi Anda nggak perlu belajar bahasa itu. Artinya, tidak ada tuntutan pekerjaan, tidak ada manfaat yang Anda dapatkan kalau Anda bisa bahasa Zimbabwe. Pertanyaan saya, Anda akan belajar nggak bahasa Zimbabwe? Kelasnya gratis, Anda dikasih kamus dan seterusnya. Tapi selesai Anda belajar bahasa itu, Anda nggak punya apa-apa. Artinya Anda nggak punya kebutuhan apa-apa. Bukan karena pekerjaan, bukan karena yang lain. Anda akan belajar nggak? Coba. Baik, banyak yang benar impiannya bisa bahasa Arab. Doa saya semoga Anda sampai kepada impian tersebut, dan itu insya Allah tidak sulit, ya. Oke, enggak. Oke, Bu Nani, enggak. Cahaya masa depan, siapa namanya? Cahaya masa depan juga enggak. Bu Yeni enggak. Oke. Mengapa Anda enggak belajar? Jawabannya karena Anda tidak perlu. Karena Anda tidak. Oh, Pak Marzuki ya. Kenapa Anda tidak belajar? Karena Anda tidak membutuhkannya. Karena Anda tidak memerlukan. Anda belajar atau tidak, itu tidak mengubah hidup Anda sedikit pun. Ya kan? Karenanya Anda tidak belajar. Tapi coba kita bikin perumpamaan berikutnya lah. Misalnya kayak gini. Anda guru IPA atau guru IPS atau guru salah satu mata pelajaran di sekolah. Tiba-tiba katakanlah ada komunitas penduduk Zimbabwe di Indonesia, dan mereka membutuhkan guru IPA atau membutuhkan Anda sebagai guru misalnya yang menguasai salah satu mata pelajaran, dan salah satu syaratnya itu adalah bisa bahasa Zimbabwe dan gajinya super tinggi lah, gajinya katakanlah 100 juta satu bulan. Nah sekarang Anda akan belajar nggak bahasa Zimbabwe? Coba. Sekarang Anda akan belajar nggak? Pak Yuda atau Ibu Yuda? Yuda, ya belajar. Yang lain gimana? Anda akan belajar nggak? Kalau belajar bahasa Zimbabwe, maka gaji Anda 100 juta sebagai guru untuk murid-murid Zimbabwe dengan mata pelajaran yang Anda kuasai. Ya, belajar. Oke? Anda akan belajar. Mengapa? Karena itu memberikan manfaat untuk Anda. Jadi kalau ditanya mengapa Anda tidak belajar bahasa Zimbabwe, ya karena nggak perlu, saya nggak butuh, nggak mengubah apa-apa, makanya saya nggak belajar. Tapi di perumpamaan yang kedua, kenapa Anda belajar bahasa Zimbabwe? Ya karena ada manfaat, karena ada perlu, karena jadi guru untuk komunitas Zimbabwe itu gajinya besar kebetulan gitu ya. Oke, jadi Anda belajar sebuah bahasa itu ditentukan oleh perlu atau tidaknya bahasa tersebut. Nah, belajar karena manfaatnya. Dulu kalau saya boleh cerita, Anda penasaran kan, saya itu bukan tamat pesantren. Lastu min khirij al-ma'had. Saya itu sekolahnya dulu dari SD, SMP, SMA kayak biasa. Tidak pernah pesantren, bahkan nggak pernah ibaratnya. Ya, Anda tahu lah anak SMA gimana pada umumnya. Bahkan sekolah SMA saya itu di SBI dulu namanya, 2006, Sekolah Bertaraf Internasional. Jadi semua mata pelajaran itu dalam bahasa Inggris, dan saya belajar bahasa Inggris itu dari kelas 5 SD. Jadi betul-betul gak pernah bersentuhan dengan bahasa Arab. Karenanya saya berani ngajarin Anda dan pastikan Anda bisa bahasa Arab. Kalau Anda pengen betul-betul belajar, tidak perlu ke pesantren, karena saya dulu seperti itu. Saya tidak di pesantren. Nah, Anda tahu nggak? Saya belajar bahasa Arab itu karena ada satu trigger, ada satu alasan. Dan alasan itu sangat kuat. Sehingga 7 bulan saya bisa menguasai bahasa Arab secara komprehensif. 7 bulan itu artinya kalau saya dilepas di lingkungan Arab, ya saya nggak bingung lagi, nggak bisa ngomong, dah lancar lah ya. Berbeda dengan bahasa Inggris. Saya belajar bahasa Inggris itu hampir 5 tahun. 5, 6, 1, 2, 3 SMP. Ya, hampir 5 tahun saya belajar bahasa Inggris. Saya pikir, mengapa belajar bahasa Arab cepat, belajar bahasa Inggrisnya lambat? Ternyata karena dulu belajar bahasa Inggris itu diminta oleh orang tua. Diminta oleh ayah saya untuk belajar bahasa Inggris. Tapi pas belajar bahasa Arab, saya nggak diminta. Saya kesadaran sendiri,
Dan saya tahu betul limadha ana ata'allamul Arabiyyah, limadha kuntu ta'allamtul Arabiyyah. Saya tahu mengapa dulu saya belajar bahasa. Jadi 2009 itu tamat dari SMA 2009. Ketika itu saya dapat scholarship, dapat beasiswa ke Inggris, ke Birmingham University. Dan ketika itu juga ada beberapa lah yang saya urus, tapi kita lewat di sana. Dan saya berpikir kalau saya tinggal di Eropa, maka saya, ya katakanlah lingkungan di Eropa itu ada sesuatu dengan pergaulan bebas dan seterusnya. Saya berpikir, kayaknya saya perlu belajar bahasa Arab. Sehingga walaupun saya nanti kuliah di Inggris, di Eropa, saya punya sesuatu yang bisa menghubungkan saya dengan ulama-ulama di Timur Tengah. Nonton YouTube, kajian-kajian di YouTube gitu ya. Sesimpel itu. Akhirnya saya putuskan kita tunda ngambil scholarship-nya, beasiswanya. Setahun dulu masih bisa, akhirnya saya ngambil di satu bahasa Arab di Medan. Karena bahasa Inggris kan udah bisa, jadi nggak perlu persiapan lagi, TOEFL, semua udah selesai. Tinggal bahasa Arab. Bahasa Arab itu kan persyaratan pribadi saya. Nah ternyata batas waktu 1 tahun itu membuat saya kejar-kejaran. Artinya saya mau nggak mau saya harus bisa. Tidak boleh gagal dalam waktu 1 tahun belajarnya. 3 bulan saya udah dapat sesuatu yang mungkin kalau boleh saya umpamakan itu gini. 3 bulan itu saya cara baca Quran saya, cara saya sholat itu udah beda. Mengapa? Karena sebelumnya kan kita sholat, kita baca Quran itu kayak kosong kan. Anda pernah nggak merasakan itu? Atau gini lah, Anda kalau sholat itu sering kayak berbicara dengan Allah dalam sholat. Anda paham yang Anda ucapkan karena Anda bisa bahasa Arab. Atau sebaliknya, Anda nggak bisa bahasa Arab sehingga sering kosong sholat. Pernah nggak? Coba Anda tulis di kolom orang gimana kalau Anda sholat. Ini kita sharing ya, kita sharing. Kalau dulu sebelum saya bisa bahasa itu, kalau sholat itu ya kosong aja. Saya nggak tahu yang saya baca. Modal cuma terjemahan aja. Coba Anda tulis gimana dulu. Atau Anda kalau sholat itu seringnya gimana? Seringnya kayak kosong, kayak bingung, ini artinya apa, itu gimana coba? Gimana Anda kalau sholat biasanya? Oke, gimana? Pernah gimana? Pas sholatnya pernah apa nih? Pernah kosong, bingung, betul ya? Ngelamun ya, kayak bagus nih, Pak Aram Irawan ya, ngelamun, agak ngelamun. Atau kalau ada hilang hampa karena nggak ngerti, ya Ustaz, ada yang tahu artinya, ada yang tidak, gitu ya. Itu loh, Ibu. Jadi dulu pas saya sholat, ya biar Anda tahu lah gimana ya. Jadi pas 3 bulan itu saya belajar, memang belajar intensif, kita ngambil di satu bahasa Arab, itu udah beda cara ngeliat. 3 bulan ya, jadi pas baca Quran itu udah ngerti alur ceritanya ya. Terus pas sholat itu udah, oke gini ternyata. Jadi itu persis seperti dulu kelas 2 SMA. Karena saya dulu nggak pakai kacamata, tadi nggak pernah. Kelas 2 SMA itu baru saya pakai kacamata. Itu gara-gara, jadi kan di sekolah saya itu ada letter O ya, jadi peta persegi 4, ada 3 lantai. Jadi saya di lantai 2 ngelihat ke depan. Di lantai 3 di bangunan depan ada tulisan di spanduk. Teman saya di samping pakai kacamata. Ya, pikiran kemana-mana ya, Pak Marzuki ya. Saya pakai kacamata. Kawan saya pakai kacamata, dia bisa baca tulisannya bahwa beberapa hari ke depan ini akan ada event di sekolah. Saya nggak bisa baca. Saya katakan kepada teman saya, kenapa kamu bisa baca? Terus saya bilang, ya bisa kan, kamu tinggal lihat. Terus saya bilang, saya nggak bisa. Terus kata dia apa? Kata dia, mungkin kamu rabun, Krisya. Saya bilang, enggak, saya nggak rabun. Enggak, kamu rabun? Enggak, saya nggak rabun. Gitu ya. Terus dikatakan sama teman saya itu, coba sekarang kamu pakai kacamata saya. Ya min 1,5 atau min 2, dikasih kacamatanya pada saya. Saya ngeliat spanduk di depan itu. Terus saya lihat, tahu nggak apa komentar saya ketika itu? Wah, ternyata dunia seterang ini ya. Ternyata fik saya rabun. Tapi saya tidak pernah mengakuinya. Kapan saya mengakuinya? Ketika saya memakai kacamata teman saya. Ketika itu komentar saya apa? Ternyata dunia seterang ini ya. Ternyata selama ini saya rabun ya. Ternyata selama ini dunia yang saya lihat itu dunia yang kabur ya. Gini, saya mau tanya dulu ke Anda nih. Anda yang pakai kacamata, pernah nggak merasakan apa yang saya rasakan itu? Pertama kali Anda menyadari bahwasanya Anda rabun. Terus dikasih kacamata, terus Anda lihat, kok terang ya ketika pakai kacamata ya? Pernah nggak ada gitu?
Pernah nggak coba tulis? Ada pernah nggak mendapatkan momen kayak gitu, khususnya yang udah pakai kacamata? Ya, ada yang pakai kacamata, ada yang pernah kayak gitu, pas pakai kacamata, wah terang ternyata dunia ya, gitu. Ya, Ustaz Farina pernah, Ustaz. Bu Susanti, oke, pernah. Sakit Maula pernah. Nora, oke. Khairat ya, nggak pernah ya, mungkin nggak pakai kacamata ya. Oke. Irawan ya, betul sekali Ustaz, saya alami itu persis. Bun Alisha pernah ya. Anda tahu itu ya kondisinya ya. Ketika Anda menyadari Anda rabun dan Anda pakai kacamata, dan Anda lihat ternyata seterang ini ya. Nah itu, Bapak Ibu, teman-teman semuanya, itu saya rasakan pas pertama kali saya belajar bahasa Arab, 3 bulan pertama. Pas saya baca Quran tuh, kok beda sekarang rasanya. Quran itu rasanya kayak baca buku, kayak saya tahu ceritanya, tahu alurnya. Terus pas kita nggak paham, kita tanya sedikit sama guru kita, kayak langsung diajar, langsung paham. Pas sholat juga kayak gitu kan, kayak Rabbighfirli warhamni wajburni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini. Itu kayak ngomong, kita kayak ngobrol. Nah itu 3 bulan, 7 bulan saya udah mulai merasakan ruh bahasa. Ruh bahasa tuh kayak gini. Anda pasti punya bahasa daerah, bahasa ibu Anda kan. Kalau saya bahasa ibu saya bahasa Aceh. Saya baru gunakan bahasa Indonesia itu SMA, kelas 1 SMA saya baru gunakan bahasa Indonesia. Ngobrol ya, oral ya. Kalau sudah cuma dengar-dengar aja, karena saya kebetulan besarnya di pedalaman. Jadi kita cuma ngomong bahasa Aceh dan dikasih les bahasa Inggris sama ayah. Jadi sampai SMA saya nggak pernah ngomong bahasa Indonesia. Artinya kalau diminta untuk presentasi atau cerita dalam bahasa saya nggak bisa. Baru SMA saya bisa. Oke, tapi bahasa Inggris jadi saya duluan lancar bahasa Inggris dibandingkan bahasa Indonesia. Nah, jadi bahasa pertama saya bahasa ibu saya bahasa Aceh. Gini yang saya maksud dengan ruh tadi gini. Saya kalau marah, kalau sedih itu hanya bisa full penuh dengan bahasa Aceh. Anda pernah merasakan itu nggak? Anda bisa pernah nggak kalau gini? Anda marah sama anak Anda, Anda marah sama teman, Anda marah sama siapa? Anda senang sekali ingin menyampaikan kegembiraan. Itu hanya bisa diwakili oleh bahasa ibu Anda. Anda pernah gitu nggak? Pernah nggak? Coba. Jadi pas marah itu enaknya pakai bahasa daerah. Pas sedih enaknya itu kayak ada ungkapan-ungkapan tertentu yang hanya bisa diwakilkan oleh bahasa daerah kita, bahasa ibu kita. Gitu ya. Nah, kalau Anda pernah, Anda pasti memahaminya. Nah, jadi 7 bulan itu saya kayak gitu, kayak enak ya kalau bahasa Arab itu udah lebih mengenal lah. Artinya kalau baca Quran, ayatnya Allah lagi bahas kemarahannya. Contoh dalam surah Al-Qasas, Allah tuh kan marah sama Nabi Musa. Itu kita dapat suasananya. Pas dalam surah Yusuf, itu kan ada kesedihan yang Allah ceritakan. Kesedihan itu udah kita dapat. Jadi kita bukan hanya dapat cerita, tapi dapat ruh bahasanya, kayak wah seru gitu ya. Atau inilah, Anda kalau nonton film Hollywood misalnya, itu kan kalau Anda paham bahasa Inggris, Anda pasti tahu, oh ini lagi mencekam nih, oh ini lagi senang-senangnya. Anda pasti tahu gitu. Ya, jadi 7 bulan dapat itu. Jadi dulu itu ternyata saya bisa cepat katakanlah menguasai bahasa Arab itu karena dari awal clear alasan saya. Saya belajar bahasa Arab karena kalau tinggal di Eropa nanti saya nggak punya bekal tambahan dari para dai-dai di Arab Saudi atau di Mesir, ya saya kosong. Dan saya ketika itu mesti ngefan banget sama ulama-ulama di Arab di Timur Tengah. Jadi saya mau nggak mau harus bisa bahasa Arab. Itu dulu trigger atau motivasi saya belajar, gitu ya, mau belajar bahasa Arab. Karenanya dari 2014-2015 saya mulai ngajar bahasa Arab di berbagai jenjang pendidikan, bahkan di TPA juga pernah saya ngajar. Saya sekarang ngampus ya, saya dosen di kampus di Banda Aceh, tapi bukan mata pelajaran bahasa Arab. Saya dosen di teknik sipil karena tapi mata pelajaran pendidikan Islam, tapi di teknik sipil. Nah, saya melihat bahwa ketika saya mengajarkan bahasa Arab, kalau dia tidak clear mengapa dia belajar, maka dia nggak akan berhasil. Yang ada adalah dia menghabiskan waktunya,
yang pada ujungnya maaf dia melakukan sesuatu yang tidak bermanfaat karena dia nggak tahu mengapa dia belajar. Nah, berbeda dengan Anda malam hari pasti kalau Anda bergabung pasti kan udah ikut materinya, udah nyaman, kayaknya Ustaz enak nih kalau belajar sama Ustaz gitu ya, cocok materinya, Anda udah ikutin materinya juga. Anda seperti saya sampaikan tadi pasti punya impian bisa berbahasa Arab, sehingga insya Allah Anda nggak termasuk orang-orang yang kayak coba-coba. Pasti Anda sungguh-sungguh pengen bisa bahasa Arab, pengen mengubah hidup, pengen baca Quran itu paham gitu ya. Pasti ada seperti itu. Tapi gini, malam hari ini di tema pertama ini, mengapa belajar bahasa Arab, saya ingin runcingkan. Kalau Anda udah punya alasan yang kuat, motivasi yang kuat, saya ingin lebih perkuat lagi. Sehingga jarak antara kita dengan impian kita tuh nggak jauh lagi gitu. Kenapa? Karena dorongannya kuat di belakang. Saya kasih contoh misalnya gini, malam hari ini Anda ditelepon sama Presiden. Oke, ditelepon sama Presiden. Dibilang gini, Pak Presiden. Malam hari ini saya telepon Pak Anas, Pak Hajar, Bu Indah, atau Bu Yeni. Ini contoh aja ya. Oke, Anda ditelepon oleh Presiden malam hari. Anda bayangkan. Kemudian Pak Presiden bilang, Anda memiliki semua persyaratan yang dibutuhkan untuk menjadi seorang dubes RI untuk Rusia. Hanya satu persyaratan yang harus Anda miliki, yaitu bisa bahasa Rusia, dan Anda punya waktu 6 bulan untuk belajar bahasa Rusia. Nah, pertanyaan saya, Anda akan terima nggak tawaran Presiden itu untuk jadi dubes RI untuk Rusia? Anda akan terima nggak? Anda akan terima? Muhammad Jaludin Sayuti pasti, Unani, Mardariani terima. Oke, yang lain gimana? Bu Yeni Nur Fatmawati terima, Ustaz. Bu Rusya terima, akan terima. Oke, pertanyaan berikutnya, mengapa Anda terima? Dimana qabil? Mengapa Anda terima? Terima secara pemanfaatannya. Terima, Ustaz. Mengapa Pak Fajar Wijaya terima? Mengapa? Anda terima, padahal Anda belum bisa bahasa Rusia dan cuma dikasih waktu 6 bulan untuk belajar. Mengapa Anda menerimanya? Oke, mengapa terima Bu Media? Mengapa terima Pak Irawan? Pak Marzuki mengapa terima? Karena mau ke Rusia. Oke, karena bermanfaat dan berkesempatan Bu Yeni. Oke, yang lain coba mengapa? Kita ngobrol ya. Izinkan saya minum dulu. Itu ibarat kayak video call kayak gitu, kita kayak cerita ya, bukan pengajian, jadi santai aja. Karena ada manfaatnya, karena banyak manfaatnya, karena prospeknya nampaknya bagus. Oke, karena ada kesempatan kan bisa bersungguh-sungguh saat belajar. Tantangan untuk belajar bahasa Rusia dan ada suatu kehormatan tanpa bisa bahasa Rusia, bagaimana bisa hidup? Oke. Intinya apa? Bermanfaat kan? Terus kira-kira kan Anda terima nih. Anda terima karena itu kesempatan bagus, bisa prospek untuk masa depan Anda dan keluarga Anda, untuk karir Anda terima. Karena Anda harus belajar bahasa Rusia. Nah, saat Anda belajar bahasa Rusia, Anda akan bersungguh-sungguh belajarnya atau bermalas-malasan. Oke, coba. Kita kasih perumpamaan ya, karena kata ulama kita, bil mithali yattadihul maqal. Dengan perumpamaan itu, penjelasan itu menjadi mudah untuk dipahami ya. Coba. Sungguh-sungguh Bu Nani, ya. Bersungguh-sungguh Bu Alicia. Abdul Arif bersungguh-sungguh. Bu Ade bersungguh-sungguh, Ustaz. Bersungguh-sungguh semuanya ya. Pertanyaan berikutnya, mengapa Anda bersungguh-sungguh? Mengapa Anda bersungguh-sungguh? Kenapa Anda bersungguh-sungguh? Bersungguh-sungguh belajar bahasa Rusia, kata Pak Sudarman. Karena harus bisa. Kata Bu Mediawati, harus bisa, waktunya sedikit 6 bulan ya. Karena harus bisa. Mengapa lagi? Agar cepat bisa. Karena ada kesempatan dan harus bisa. Saya nunggu satu jawaban nih, coba ya. Saya nunggu satu jawaban. Karena sangat membutuhkan, oke, coba yang lain. Saya pengen karena harus yakin. Mengapa Anda bersungguh-sungguh belajarnya? Biar bisa cepat memahami. Mengejar target 6 bulan, bagus. Nah, karena ada kesempatan dan harus bisa. Kesempatannya yang baik. Intinya apa? Biar target tercapai 6 bulan, kata Pak Yuda. Karena pengen bisa, karena waktu 6 bulan saja. Karena diberi sedikit kesempatan.
Dan karena kesempatan tidak terulang 2 kali, ya kan? Karena kalau Anda nggak bisa, ya udah hilang kesempatannya, mungkin nggak akan diberi lagi tawaran seperti itu, ya kan? Kesempatannya tidak akan terulang, makanya Anda bersungguh-sungguh. Oke, kira-kira kalau Anda belajar, terus Anda katakan kepada, kalau Anda udah menikah, Anda katakan kepada pasangan Anda, atau Anda katakan kepada ibu Anda, kalau Anda belum menikah, atau katakan kepada keluarga Anda lah, bahwa mungkin dalam 6 bulan ini waktu kita bersama itu akan sedikit, karena saya harus fokus belajar bahasa Rusia. Kira-kira keluarga kita akan memakluminya nggak? Keluarga kita akan mendukung kita nggak? Keluarga kita akan mensupport kita nggak? Keluarga kita itu akan memahami kondisi kita nggak? Gitu ya, kita katakan bahwa 6 bulan ini waktu kita mungkin nggak banyak untuk bersama, karena saya harus bersungguh-sungguh belajar. Mungkin saya harus ikut kursus yang ya kata boarding lah atau apa gitu ya, yang kita nggak bisa bersama-sama. Tentu akan mensupport Bu Nur Alicia, akan mensupport Mega Surya kesempatan untuk menuntut ilmu. Oke? Insya Allah mendukung webinar. Oke? Hajjah Andi ST, Hadijah pasti mendukung. Baik. Insya Allah dimaklumi dan mendukung. Oke. Nah, ini satu lagi ya pertanyaan. Kira-kira maka apa keluarga kita itu mendukung kita, memaklumi kita, mensupport kita? Mengapa? Ini pertanyaannya. Coba. Mengapa mereka mensupport kita? Mengapa mereka mendukung kita? Mengapa mereka memaklumi kita? Ayo. Mengapa? Karena mengapa mereka itu mensupport kita? Karena bermanfaat. Karena kita punya potensi. Bagus. Apalagi? Karena ada mimpi yang dikejar. Karena dijelaskan alasannya. Dan kesempatan emas. Bagus, Bu Nur Hikmah. Yuda Masuti, yang kita pelajari ada manfaatnya. Ya, karena ini peluang yang bagus, Ustaz. Berharap anaknya bisa sukses di kelak kemudian hari. Bagus, karena percaya. Karena ada yang kita capai. Artinya apa? Artinya, keluarga kita mensupport. Karena keluarga kita juga memahami yang kita lakukan, sekaligus hasil yang kita dapatkan ketika yang kita lakukan ini berhasil, kan? Kalau Anda berhasil belajar bahasa Rusia, Anda jadi dubes, kan? Keluarga Anda memahaminya dan memaklumi. Baik. Nah, bagaimana kalau presiden itu minta Anda bukan jadi dubes RI untuk Rusia, tapi presiden itu minta Anda untuk jadi dubes RI untuk Arab Saudi, atau untuk Bahrain, atau untuk Qatar, atau untuk Uni Emirat Arab, negara-negara Arab yang kaya raya, yang kaya dan maju. Jadi ke negara Arab yang kaya dan maju, yang ya Anda tahu lah gimana tinggal di negara maju, di negara kaya, negara Muslim. Pak Presiden bilang gini, Pak Jalaluddin Sayuti, Pak Fajar, Pak Arif, Pak Bu Nur Alicia, Bu Yeni, Bu Yuni, Bu Nani, ya, Pak Heksa, Anda diminta untuk jadi dubes oleh Presiden malam hari ini untuk Qatar, Bahrain, Arab Saudi, Uni Emirat Arab, Dubai, ya. Nah, dan Anda sudah terpenuhi semuanya kualifikasi untuk jadi dubes. Tinggal satu, yaitu bahasa Arab. Anda harus belajar bahasa Arab dalam waktu 6 bulan ke depan. Kalau Anda bisa, maka fik Anda diangkat jadi dubes pada bulan sekian, ya, bulan Mei atau Juni, contoh. Nah, pertanyaan saya adalah, kira-kira Anda belajar bahasa Arab itu semangatnya kayak malam hari ini belajar sama Ustaz Rizal semangatnya, atau lebih semangat lagi belajar bahasa Arab? Ayo, coba. Itu pertanyaan. Nah, kalau gitu, kira-kira Anda belajar bahasa Arab itu semangatnya kayak malam hari ini sama Ustaz Rizal belajarnya, atau lebih semangat lagi Ustaz? Ya, coba gimana? Saya pengen tahu nih, artinya kita pengen satu frekuensi dulu, mindset kita tentang bahasa Arab itu gimana gitu ya. Nanti Anda akan mudah, nanti baru saya ceritakan gimana cara belajar bahasa Arab. Ya. Oke. Oke. Andi Nur Alicia, Ahmad Nanik, ini media lebih semangat 5, Bu Sahendri, ya. Pak Sahendri atau Bu Sahendri? Harusnya Pak Sahendri. Oke, Yuda Masuti tambah semangat. Adi Suryati lebih semangat. Oke, Pak Marzuki pasti lebih semangat. Agus Kurniati lebih semangat karena ada tujuan yang harus capai dalam 6 bulan kedua. Pasti lebih semangat. Waduh, gitu ya. Nah,
Oke, sekarang Anda sudah memahami apa yang Anda pahami. Apa yang Anda pahami sekarang, bahwa semakin jelas tujuan kita belajar bahasa Arab, maka semakin semangat kita belajarnya. Apa yang Anda pahami dari situ? Apa yang Anda pahami bahwa, atau gini, yang Anda pahami, apa pengaruh tujuan Anda belajar bahasa Arab terhadap semangat Anda? Apa yang Anda pahami? Itu dulu. Insya Allah semangat terus, tapi karena kita juga harus cari nafkah, waktunya nggak bisa maksimal seperti anak pelajar. Pak Heksa, saya minta Anda bayangkan ya, ini kita perumpamaan. Kalau kita ngomong realitanya pasti tidak pasti akan banyak tantangan, itu pasti. Tapi kan kita lagi apa ya, membuat perumpamaan. Ya, artinya apa? Ketika Anda tahu betul bahwa kalau Anda lakukan ini, maka dapat ini, maka pasti akan lebih semangat belajarnya. Nah, semangat itu penting. Penting sekali. Ya, Anda lihat, dua orang, yang satu semangat bekerja, yang satu lesu. Ya, beda. Semangat itu beda. Ya, lihat kata Adit Suryati, kita harus punya tujuan belajar bahasa Arab supaya tercapai. Itu persis kan seperti cerita kita tadi belajar bahasa Zimbabwe. Anda nggak akan belajar. Mengapa? Karena nggak ada manfaat bagi Anda. Tapi ketika diberikan manfaat, maka Anda akan belajar. Jadi itu titik awal untuk melakukan sesuatu. Baik, mempermudah pekerjaan ketika menjadi, tujuan sangat penting, jadi terarah. Ya. Tujuannya agar bisa berkomunikasi dengan anak. Memang sekali. Dalam pencapaian, ya. Itu ya. Berpengaruh pada kehidupan agar ibadah yang lebih baik karena ada tujuannya, karena sudah tahu. Ya, jadi gini, kesimpulannya adalah ketika Anda tahu tujuan melakukan sesuatu, belajar bahasa Arab, maka Anda akan lebih mudah untuk belajarnya. Dorongannya lebih besar, dorongannya lebih kuat. Anda bayangkan tadi, ketika Anda jadi dubes RI untuk Qatar misalnya, itu pasti cara Anda belajar itu berbeda. Ketika Anda tidak tahu mengapa Anda harus belajar bahasa Arab. Nah, karenanya dari awal, saya selalu ulang-ulang bahwa Anda kalau mau belajar, pastikan dulu untuk apa Anda belajar bahasa Arab. Apakah untuk ibadah, apakah untuk pekerjaan, apakah untuk pendidikan. Ada teman-teman yang belajar bahasa Arab semasa itu. Kenapa belajar? Saya belajar bahasa Arab, karena pengen kuliah ke Madinah. Clear kan? Kalau dia bisa bahasa Arab, dia lewat. Kalau dia nggak bisa bahasa Arab, dia nggak lewat. Nah, contoh gini, kalau bahasa Arab yang Anda ikutin sekarang, itu awal mulanya itu teman saya yang ikut. Teman saya itu orang cuma dokter gigi dari Sumatera Barat. Dia pengen belajar, tapi nggak sempat ke rumah. Akhirnya, kita buat grup WA. Saya tanya, kenapa dokter belajar bahasa? Saya mau studi banding sekian pekan di Dubai. Akhirnya, belajar bahasa Arab. Kenapa? Karena kalau dia bisa bahasa Arab, dia lebih enjoy di sana. Ya, lebih enjoy momen-momen dia bersama guru-guru di sana, bersama dosen-dosen di sana. Tapi kalau dia nggak bisa bahasa Arab, cuma bahasa Inggris, dia cuma dapat lapisan bahasa Inggrisnya, lapisan bahasa Arabnya dia nggak dapat, gitu ya. Nah, jadi clear, dia belajar bahasa Arab karena pekerjaan. Nah, sekarang saya punya pertanyaan terakhir sebelum kita masuk ke sesi yang kedua. Kira-kira nih, lebih penting mana belajar bahasa Arab? Karena pekerjaan, jadi dubes tadi, jadi dubes, lebih penting mana menurut Anda belajar bahasa Arab itu karena pekerjaan atau karena kita itu punya Quran? Nah, ini pertanyaannya lebih filosofis, lebih mendalam. Coba Anda jawab. Kira-kira aja ya. Lebih penting mana belajar bahasa Arab itu karena pekerjaan atau karena kita itu punya Quran? Nah, ini penting. Ya, saya minta Anda untuk menjawabnya karena kita bangun mindset dulu ya. Karena gini, ada yang ngelihat bahwa ya Quran itu biasa aja, nggak penting. Ada dan nggak ada Quran itu nggak mengubah hidup saya, gitu kan? Ada yang berkomentar seperti itu. Itu ibaratnya kayak gini, emas itu biasa aja, kata orang ya, yang nggak paham emas. Saya beli emas, saya nggak beli emas, ya harta saya biasa aja, segitu aja, gitu. Tapi orang yang paham emas, beda cara pandangnya. Orang yang paham emas itu bukan hanya sebatas logam, tapi emas itu bisa menjaga nilai hartanya
puluhan tahun, bahkan ratusan tahun. Orang yang paham emas, dia pasti ketika ada uang lebih, nabungnya emas. Kenapa? Apalagi kalau nabung jangka panjang. Karena emas itu bisa menjaga nilai harta dia, harta kita. Iya kan? Betul kan? Contoh aja lah, ada dua orang, si A dan si B. Si A paham emas itu berharga dan bisa menjaga nilai harta. Kalau disimpan dalam waktu yang jangka panjang. Si B, dia nggak paham emas itu apa, karena bagi dia emas itu sama seperti logam biasa. Tidak ada nilai lebih. Nah, terus Anda datang ke mereka, Anda katakan, kalian kalau ada uang lebih untuk nabung jangka panjang, belilah emas. Nah, coba Anda jawab, kira-kira yang beli emas siapa? Si A atau si B? Coba. Yang beli emas, si A atau si B? Beli emas, si A. Si A, oke. Mengapa si A yang membeli emas? Karena si A paham emas itu kan. Emas itu berharga. Apakah si B salah dia nggak beli emas? Jawabannya tidak. Karena dia nggak paham. Gitu juga ya. Jadi kalau ada yang komentar, ya saya pernah kayak satu panel gitu, seminar. Ada salah satu pengisi itu dia komentar kayak gitu. Dia orang liberal. Dia bilang ya ada sama tidak adanya Quran itu, dunia tetap berjalan. Kemudian saya jawab, ya karena Anda nggak paham Al-Quran saja Anda komentar seperti itu. Ibarat Anda nggak paham emas itu berharga, kemudian Anda katakan gini, ada dan tidak adanya emas itu tidak membuat saya kaya. Sekilas pernyataan itu kan betul kan? Ada emas atau nggak ada emas itu nggak membuat saya kaya. Itu betul kan? Secara sekilas kan? Karena yang membuat orang kaya itu kan bekerja, tapi emas itu menjaga harta kita. Makanya Nabi itu menggunakan dinar dulu untuk mata uang. Mengapa? Karena hanya emas satu-satunya alat yang bisa menjaga valuasi harta. Jadi ini bukan perkara ada emas atau nggak ada emas itu saya nggak akan kaya. Bukan perkara itu. Perkaranya adalah Anda nggak paham apa itu emas gitu ya. Jadi bukan perkara ada dan tidak adanya Al-Quran, dunianya tetap berjalan. Bukan perkara itu. Perkaranya adalah Anda gak paham apa itu Al-Quran gitu ya. Nah itu temanya lain. Nantilah kapan-kapan mungkin kita bahas khusus tentang Al-Quran. Karena saya juga punya kelas namanya kelas Ulumul Quran. Kelas ilmu-ilmu Al-Quran. Jadi kita belajar berbagai sisi Al-Quran. Sejarahnya, qiraat Al-Qurannya, kemudian sejarah pengumpulan Al-Qurannya, kemudian tema-tema pembahasan Al-Quran, surah-surah Al-Quran, kemudian dialog. Jadi banyak ya. Nanti mungkin kita bikin webinar khusus kali ya kalau banyak peminatnya. Baik, jadi gimana nih? Menurut Anda, kita penting belajar bahasa Arab itu karena pekerjaan jadi dubes seperti tadi, atau pekerjaan, atau karena kita punya Quran? Oke. Bu Yulisma, karena punya Quran, karena kita punya Quran. Sebenarnya lebih penting karena kita punya Quran. Ya, lebih jelas menjadi seorang bahwa karena kita punya Quran, Ustaz. Karena Oke. Yusnani, karena kita punya Quran ingin paham maknanya. Oke, Masya Allah. Kita punya Quran, Ustaz, tapi bahasa Arab kita nggak bisa jadi ngambang, padahal itu tujuan hidup dunia akhirat ya. Kemarin, kalau Anda boleh cerita sedikit aja, intermezzo ya. Kemarin itu saya kasih pertanyaan gini. Apa hukum belajar bahasa Arab? Jawabannya, fardu kifayah, Ustaz. Oke. Kalau bisa bahasa Arab, hukumnya fardu kifayah. Anda mau belajar bahasa Arab nggak? Oh, enggak, Ustaz. Karena kan fardu kifayah, Ustaz. Biar orang lain aja yang belajar, Ustaz. Kan nggak wajib seperti fardu ain, Ustaz. Oke, itu tema pertama. Terus katanya lagi, apa hukum menjadi orang kaya? Oke, fardu kifayah juga, Ustaz. Orang Islam jadi kaya, itu fardu kifayah. Ya, bukan fardu ain. Kemudian saya tanya, terus kalau menjadi orang kaya itu fardu kifayah, kamu mau nggak jadi orang kaya? Mau, Ustaz. Lihat, perhatikan. Ketika bahasa Arab disebut fardu kifayah, dia berdalih bahwa itu kan, Ustaz, fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi ketika menjadi orang kaya,
Dia memilih, saya mau jadi orang kaya Ustaz, walaupun fardu kifayah. Okay? Nah ini bukan masalah dia mau atau tidak maunya, tapi mengapa ketika orang kaya dia mau? Karena dia tahu menjadi orang kaya itu lebih enak secara mentasrifkan harta. Mentasrifkan harta itu, ya katakanlah menggunakan harta untuk dakwah bisa, bantu keluarga bisa, ya kan? Bantu negara bahkan bisa. Kalau kita orang kaya, dia akan memilih jadi orang kaya. Oke, tapi ketika bahasa Arab, dia nggak memilih untuk bisa bahasa Arab karena fardu kifayah, bukan fardu ain. Anda bisa menangkapnya nggak? Maksud saya apa? Nah, jadi dia tidak mau belajar bahasa Arab itu bukan karena fardu kifayah sebenarnya, tapi dia nggak tahu manfaat yang dia dapat kalau dia bisa bahasa Arab. Dia nggak tahu, sehingga dia katakan, saya nggak mau belajar bahasa Arab karena fardu kifayah. Tapi coba kalau dia paham bahasa Arab itu, sebagaimana dia paham kekayaan, dia pasti belajar bahasa Arab sebagaimana dia memilih untuk menjadi orang kaya. Betul nggak? Contoh, saya kasih contoh. Saya orang Aceh, ngomong bahasa Aceh, tapi ada hari-hari saya nggak pakai bahasa Aceh, saya full pakai bahasa Indonesia. Anda pernah gitu nggak? Anda ngomong bahasa daerah misalnya, tapi nggak pernah pakai bahasa daerah itu beberapa hari, karena mungkin kesibukan Anda pakai bahasa Indonesia, ya kan? Pernah nggak? Anda nggak pakai bahasa daerah beberapa hari, full bahasa Indonesia, atau intinya nggak pakai. Tapi Anda tahu nggak? Setiap hari kita pasti pakai bahasa Arab. Bangun tidur zikir bahasa Arab, masuk kamar mandi bahasa Arab, keluar kamar mandi, wudu, habis wudu, kalau Anda mandi, terus juga sholat, azan bahasa Arab. Bahkan kalaupun Anda tidak pasti sholat bahasa Arab, ngaji, ya walaupun mungkin nggak setiap hari, tapi ngaji bahasa Arab. Artinya apa? Walaupun bahasa ibu kita, tapi ada waktunya kita nggak pakai beberapa hari. Tapi bahasa Arab itu setiap hari kita pakai. Saya pernah mengakumulasi, menjumlahkan, kira-kira itu berapa menit waktu kita gunakan bahasa Arab dalam sehari. Even kita nggak ngomong dengan orang lain atau dengan orang, itu muncul di angka 25-30 menit kita pakai bahasa Arab. Jadi azan, zikir-zikir, sholat, ya akumulasinya berapa? Sekitar 20 menit sampai 30 menit itu minimal. Kita pakai bahasa Arab setiap hari. Oke? Nah pertanyaan saya kayak gini, ketika Anda pakai bahasa Arab setiap hari rutin, tapi masalahnya adalah Anda nggak tahu artinya, Anda nggak bisa bahasa itu, maka kan logika kita berkata bahwa Anda seperti mengucap mantra kan, Anda mengucap sesuatu yang Anda nggak paham kan, ya nggak? Padahal untuk belajar bahasa Arab itu nggak susah, dia gampang loh, insya Allah. Walaqad yassarna al-Qur'ana lidzikri fahal min muddakir. Kami telah memudahkan Al-Quran untuk dipelajari. Ada nggak yang mau belajar? Kata ulama apa? Ini adalah tentang Al-Quran, cara bacanya, cara hafalnya, cara memahaminya, bahasa Al-Quran. Jadi Al-Quran itu secara keseluruhan itu mudah dipelajari. Bahasanya, kata-katanya, artinya, oke? Nah, ada nggak yang mau belajar? Jadi bahasa Arab itu tidak seperti bahasa Rusia. Bahasa Arab itu adalah bahasa yang paling mudah. Mengapa? Dalam ilmu linguistik, ilmu bahasa yang paling mudah itu bahasa yang vokalnya sedikit. Coba bahasa Indonesia itu ada 6 bunyi vokal dari 5 huruf. A, I, U, E, O. E bisa dibaca E, bisa dibaca E. Jadi bunyi vokal kita ada 6. Ya kan? Coba bahasa Inggris, lebih banyak lagi. Coba bahasa Arab, berapa bahasa Arab vokalnya? Tahu bahasa Arab? Ya, bermasalah mikrofon saya? Ya, harusnya enggak ya. Tapi insya Allah nanti webinar berikutnya kita pakai mikrofon baru lah. Oke, coba berapa vokal dalam bahasa Arab? Bahasa Turki itu banyak lagi. Saya pernah belajar bahasa Jepang dan juga belajar bahasa Turki karena 2019 itu kan saya mau lanjut S3 ke Turki. Jadi sebelum COVID. Jadi sempat belajar bahasa Turki, itu vokalnya banyak banget. Artinya bunyinya ya, bukan hurufnya ya. Karena ada harmoni dalam bahasa Turki. Setelah COVID dan juga nggak diizinkan sama ibu almarhumah. Jadi kita nggak jadi lanjut S3 ke sana. Ada berapa? Ada 3. Nah, A, Fatah, Dhamma, Kasrah. A itu
gampang, ada 3 cuma vokalnya. Gampang. Ya. Nah, masalahnya adalah kita kadang-kadang sebelum belajar itu kita belum di briefing sama guru kita tentang mengapa belajar bahasa. Nah, ketika kita tahu bahwa Al-Quran itu luar biasa pengaruhnya. Bahasa Arab itu luar biasa pentingnya, kalau luar biasa bahkan mengubah cara kita pandang dalam hidup. Sholat itu mengubah kita. Ada sebuah podcast yang nonton beberapa pekan yang lalu, itu ditanya, ini podcastnya bukan orang Islam, kebetulan ya orang non-Islam, non-Muslim. Ditanya, buku apa yang paling baik? Okay, what is the best book that you haven't read? Ya, buku apa yang paling bagus yang pernah kamu baca? Jawabannya keren, ini jawabannya keren. Tadi ya, tidak ada satu buku pun yang bisa mengubah sekumpulan manusia dalam waktu yang cepat seperti Al-Quran mengubahnya. Oke, dia jawab kayak gitu. Ya, karena ya Anda lihat Al-Quran itu kan mengubah luar biasa, mengubah manusia dari masa Nabi ke masa Umar itu sekitar 30 tahun. Dan Anda tahu nggak apa yang terjadi dalam 30 tahun itu? Anda bayangkan aja, 30 tahun Indonesia merdeka. Indonesia sekarang merdeka berapa tahun? 79 tahun kan? Nah, Indonesia merdeka 30 tahun. Anda bayangkanlah, seperti Indonesia merdeka 30 tahun. Amerika Serikat, Australia, Rusia, dan Inggris itu jadi provinsi Indonesia. Sehebat itu dulu Nabi dan Umar, dari masa Nabi ke masa Umar 30 tahun. Madinah itu Persia dan Romawi itu jadi provinsi untuk negara Madinah. 30 tahun cuma. Hebat nggak? Kalau Quran dipahami, diamalkan, ditegakkan oleh orang-orang yang juga dibangun fondasi dengan Al-Quran. Jadi kita ngomongnya tentang sesuatu yang fundamental ya. Nah, jadi lagi-lagi kan ini kembali kepada the man behind the gun ya. Siapa yang pegang Quran itu? Kalau yang mohon maaf lah, banyak sekarang pejabat, pemimpin kita yang nggak bisa baca Quran, apalagi memahami Al-Quran. Makanya mohon maaf, negara kita ada yang mengatakan negara yang sedikit ini ya. Tapi beginilah intinya, kalau kita melihat secara komprehensif, ketika kita jauh dari Al-Quran, maka ya Anda tahulah apa yang terjadi. Nah, ini adalah cara. Kalau kita tidak bisa mengubah negara, minimal keluarga itu ada di tangan kita untuk kita ubah jadi lebih baik, lebih berkah, lebih bahagia. Dan mulainya itu dari bahasa Arab. Ya, itu cara pandangnya ya. Jadi lebih penting tentunya kita belajar bahasa Arab karena kita punya Quran. Baik, oke, kita sekarang lanjut ke bagian yang kedua, dan ini nggak sepanjang bagian yang pertama tadi ya, mengapa belajar bahasa Arab. Sesi kedua adalah cara belajar bahasa Arab. Ini juga tidak kalah penting. Tapi sambil saya cerita, Anda boleh kalau ada pertanyaan boleh tulis ya, boleh langsung japri ke WA saya, bisa juga di sini langsung tanya di kolom obrolan, nanti kita bahas di sesi ketiga. Jadi insya Allah sekitar 10 menit lagi kita masuk ke sesi diskusi. Baik, bagaimana Ustaz cara belajar bahasa Arab? Cara belajar bahasa Arab itu berarti kan kita ini ngomong cara belajar bahasa kedua kan? Oke, coba Anda tulis sekarang bahasa pertama Anda apa, bahasa kedua Anda apa. Contoh kalau saya bahasa pertama saya bahasa Aceh, karena dari kecil saya ngomong bahasa Aceh. Bahasa kedua saya bahasa Inggris dan bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab. Mungkin bisa lah bahasa Jepang ya, karena saya juga pernah belajar bahasa Jepang. Watashi wa arigatou desu ya. Jadi pernah belajar bahasa Jepang dan belajar bahasa Turki. Jadi bahasa Jepang, bahasa Turki, bahasa Inggris, bahasa Indonesia, bahasa Arab, itu 5 bahasa kedua saya. Coba Anda tulis sekarang bahasa pertama Anda apa, bahasa kedua Anda apa. Bahasa pertama cuma 1 ya, bahasa kedua itu bisa banyak. Coba tulis. Biar nanti saya ingin nanti Anda bisa bandingkan lah antara bahasa pertama dan bahasa kedua. Bahasa Indonesia yang pertama apa? Selamat. Bahasa keduanya apa? Jawa, Indonesia, Fajar. Yuni, Padang. Ya, Yuni, Padang. Padang berarti Bu Yuni Sumatera Barat di mana nih? Sesuatu pernah lama di Sumatera Barat, sampai 5 tahun. Ya, bahasa Minang kalau boleh lah bahasa Minang ya. Ya, bahasa Minang juga saya alhamdulillah bisa sampai khotib itu bahasa Minang, pengajian juga ngisi pakai bahasa Minang. Ya, alhamdulillah bisa mengecek bahasa Minang.
ala lanca. Oke. Sunda, Jawa, Indonesia. Oke, Pak Sutisna. Terus nanti Sunda, Indonesia, Inggris, Masya Allah. Ini kalau udah kayak dapat bahasa keduanya 2 atau 3, udah bisa bahasa Inggris. Itu gampang bahasa Arabnya. Ya, jadi itu penting. Sasa Indonesia, Aceh Indonesia. Di mana Bu Safiyati tinggalnya di Aceh? Bahasa ibu, asal Indo, bahasa Indonesia. Yang pertama Jawa, Indonesia, Jawa, Indonesia. Daerah Bengkulu, oke. Anita, Melayu Indonesia. Nanik, Minang, Indonesia. Bu Nanik di mana? Di Minang. Bahasa kedua Indonesia. Bahasa pertama tadi Bengkulu ya. Oke, Pak Yuda, Bengkulu Indonesia. Pertama Palembang, kedua Indonesia, baik Bu Yeni. Nur Alisha, Bugis, Makassar. Mega Surya, Jawa Indonesia. Agus, Indonesia saja nggak bisa bahasa daerah, nggak ada bahasa daerahnya. Yuki, Jawa Indonesia. Rahmita, Pata Indonesia. Mata di mana? Mediawati, Karu, bahasa Indonesia. Saya Karu pernah belajar, tapi ya sedikit ya. Saya soalnya cuman pernah bulan Ramadan di Karu, itu di daerah Sibulangi. Bu Media di mana tinggalnya? Ya paling Kam Goman gitu ya. Paling itu bahasa Karu. Betul nggak tuh Bu Mediawati? Meti, Sunda, Indonesia, Tegal, Indonesia. Oke, Bu Nur Hikmah. Irawan, Sunda, Indonesia, Madura, Indonesia, dan Jawa. Masya Allah, Pak Zena. Kaman, ya oke. Ya, betul ya. Jadi Bu Media di mana? Di mana? Di daerah Sibolangit. Saya pernah ke situ di Sibolangit. Atau Brastagi, antara Sibolangit dan Brastagi. Ramadan pernah di sana, di daerah minoritas Muslim. Oh, di Brastagi, Masya Allah. Payakumbuh, sama saya di Payakumbuh benar. Di Payakumbuh itu saya lama, 5 tahun. Ketika itu jadi kepala sekolah SMP dan SMA, 5 tahun. Ya, jadi terbaur, akhirnya belajar bahasa Minang ya. Soalnya saya suka bahasa, Ibu, saya suka sekali dengan bahasa. Jadi kalau saya belajar bahasa baru mungkin nggak begitu susah ya, nggak begitu susah artian saya tahu ininya, pola-polanya saya tahu. Nah ini keren nih, Masya Allah, lihat. Bu VFC ya. Sumbawa, Bima, Sasak, Jawa, Indonesia, Inggris, Minang. Masya Allah. Ini polyglot namanya ya. Ya bisa banyak bahasa. Bu V. Insya Allah Bu V kalau bahasa Arab cepat insya Allah. Karena udah bahasa itu kan asalnya sama, satu bahasa. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mengembangkan bahasa-bahasa itu karena dulu kan ketika Adam, anak-anak Adam itu kan berpencar. Artinya kalau tinggalnya dekat laut, maka bahasa-bahasanya itu, kata-katanya itu adalah kata-kata yang benda-benda sekitar laut kan. Kalau tinggalnya di gunung, di bukit, maka kata-kata yang diucapkan yang paling banyak itu kan yang berkaitan dengan perbukitan. Gitu. Makanya berkembang. Itu ada sejarah bahasa. Mungkin di serial berikutnya itu bisa kita ajukan ya sebagai salah topik kita bahas. Semendo sedikit Inggris. Oke, Jawa, Indonesia, Inggris. Nah, oke, kita lanjut sekarang. Nah, bagaimana cara belajar bahasa? Kalau Anda udah bisa 2-3 bahasa itu udah tahu polanya. Nah, gini. Kalau dulu ketika Anda balita, Anda pertama kali diajari bahasa oleh orang tua Anda, oleh orang tua kita, bagaimana ibu kita ngajarin kita bahasa? Coba Anda jawab. Dulu gimana ibu kita ngajarin kita bahasa? Indonesia, Aceh, Singkil, Padang, Inggris, Arab, tapi semua. Masya Allah. Bagus nih Bu Sari. Oh, Masya Allah. Bu Fi, insya Allah cepat Ustaz, karena sudah pernah belajar dasar dan kebetulan saudara banyak yang TKW Timur Tengah juga. Waduh, itu nikmat ya. Ngomong langsung. Oke, diulang-ulang. Bener apa yang diucapkan, diperdengarkan, terus disuruh ulang. Udah ya. Ada nggak? Pas kita kecil kan, kita diulang-ulang ya, kita dengar kan. Terus ya diperdengarkan langsung. Ada nggak orang ibu kita atau iya ibu kita lah ya? Kalau ibu ayah kita kan jarang lah. Ibu kita pernah nggak nyalahin kita? Contoh, kita minta makanan, kita katakan mama. Terus ibu kita bilang, salah kayak gitu. Bukan mama, tapi makan. Nggak boleh kayak gitu. Pernah nggak ibu kita itu marahin kita di usia kita balita? Karena kita salah ucap. Atau di umur 4-5 tahun, ibu kita marahin kita. Karena tata bahasa Indonesia kita salah gitu. Pernah nggak gitu? Coba. Pernah nggak orang tua itu marahin kita?
karena bahasa kita salah. Bukan kotor ya, bukan kalimat kotor, tapi tata bahasanya nggak sesuai dengan bahasa Indonesia atau dengan bahasa ibu kita lah, bahasa daerah. Tata bahasanya nggak sesuai. Ibu kita itu marah atau justru senang ketika kita mengucapkan kata-kata, walaupun kata-kata itu banyak melesetnya gitu ya. Nggak usah cuma dikoreksi, nggak pernah cuma kasih tahu yang benarnya, malah senang nggak? Menurut saya senang karena lucu, diketawain karena lucu, nggak usah. Oke. Senang kan? Kalau menurut saya senang, saya ngeliat senang. Orang tua itu ngedengar kalimat yang keluar oleh anak-anaknya itu senangnya luar biasa. Saya ketika ngeliat putra saya, usia 5 tahun sekarang, ya mungkin 2-3 tahun lalu itu pertama ngomong itu kayak senang, gak pernah kita koreksikan. Nah, karenanya kalau Anda belajar bahasa apapun, pertama kali itu adalah Anda ucapkan. Makanya kan di grup kita belajar online, jadi di grup itu ada rekam. Itu banyak Ustaz, koreksi dong. Nggak perlu, saya senang loh, seperti seorang ibu itu senang dengan anaknya belajar. Untuk apa dikoreksi? Yang penting apa? Yang penting di step ini, itu Anda, ayo praktek, ucapkan, rekam, kirim rekamannya. Itu pas saya dengar aja udah, ya ada beberapa yang katakanlah keliru ya, tapi bukan dikeliru itu, tapi Anda udah praktek loh. Anda udah ucapkan, Anda udah bunyikan lidah Anda gitu. Itu pelajarannya, bukan dikoreksi. Saat koreksi dong, gak perlu. Itulah step pertama kita belajar. Dengarkan, kemudian ucapkan. Dengarkan, ucapkan. Tapi kan Ustaz udah kasih tag, Ustaz. Iya, mengapa saya kasih tag hiwar? Karena Anda ketika saya tanya di awal itu kan banyaknya udah bisa baca Quran. Udah kenal huruf hijaiyah kan. Berbeda kalau Anda belajar dari nol, gak bisa baca Quran, itu beda lagi penanganannya. Nah udah bisa, ya gampang aja. Ya, jadi Anda baca, tapi saya tekankan kepada dengar, ulang, ucapkan. Gitu, itu step pertama. Nah, karena kalau kita nggak pakai cara itu dalam belajar bahasa, maka pasti gagal atau lama. Contoh, Anda masuk kelas pertama kali belajar tata bahasa Inggris, grammar, bahasa Arab, nahwu shoroh misalnya. Ya, pusing lah. Karena bahasa itu, cara belajarnya itu berbeda dengan ilmu yang lain, fisika, kimia, matematika, beda. Bahasa itu adalah sesuatu yang melekat dengan diri kita. Matematika, itu mau dimanapun, 1 tambah 1 sama dengan 2. Karena tidak ada keinginan kita dalam ilmu matematika, fisika, kimia. Tidak ada keinginan kita di situ. Tapi bahasa, itu adalah ilmu yang ada keinginan kita kan di situ. Contoh, kita mau tanya orang nih, kan nggak bisa kaifa haluka selalu. Kaifa haluki, kaifa halu abi, kaifa halu ukhti, ya kan? Sesuai dengan kondisi dan situasi. Jadi bahasa itu melekat, makanya cara belajarnya berbeda. Harus dengan banyak mendengar dulu, makanya kalau misalnya pas dulu saya belajar pertama kali bahasa Arab itu, guru saya bilang, kamu Rifil, sering-sering dengar pengajian di YouTube bahasa Arab, banyak-banyak dengar murotal. Karena saya dengar murotal, saking saya seringnya dengar murotal sampai saya hafal. Jadi 1 tahun pertama saya belajar bahasa Arab itu saya bisa hafal 7 juz. Padahal itu kan bukan pondok tahfiz. Tapi karena enak, terus lagi tuh disuruh dengar Quran, saya dengar enak, tahu artinya, saya hafal. Ternyata kalau udah bisa bahasa Arab itu gampang hafalnya. Karena kita menghafal sesuatu yang kita tahu artinya, kita udah resapi maknanya, gitu. Jadi setahun itu saya hafal 7 juz tanpa saya terasa juga hafal 100 hadis lah. Kata guru saya gitu juga, kamu sering-sering lah baca hadis Nabi biar lebih mudah. Nah, ketika 1 tahun saya ambil di satu bercerita dari situ, saya mikir, ini gimana ya? Apakah saya lanjut ke Inggris atau saya lanjut aja nih belajar agama, kayaknya enak. Saya konsultasi sama teman-teman, kamu belajar agama aja gitu ya. Karena saya ngambil di 3 dakwah, S1 pendidikan, S2 pendidikan gitu. Jadi ya agak sedih sih karena kan saya suka komputer ya. Jadi ya udah mungkin ini lebih baik dibandingkan yang itu. Alhamdulillah. Jadi mendengar itu mendapatkan porsi yang besar. Pertama kali Anda belajar bahasa Arab, perbanyak mendengar
mulai hari ini itu di mobil Anda, di rumah Anda, putar murotal sebanyak mungkin. Murotal, pengajian bahasa Arab. Tapi kan Ustadz saya nggak paham, nggak ada masalah. Yang penting pendengaran kita itu dia mulai familiar dengan bunyi-bunyi bahasa Arab, gitu ya. Oke, baik. Kalau Anda punya pertanyaan boleh langsung ke sini. Ini ada pertanyaan masuk. Dan berapa jam butuh waktu untuk bisa bahasa Arab? Berapa lama ya? Ya. Jadi saya simpulkan dulu sebelum saya jawab pertanyaannya, bahwa cara belajar bahasa secara umum dan cara belajar bahasa Arab secara khusus itu dimulai dari anak tangga pertama menyimak, mendengarkan, seperti balita. Baru dia tiru, dia ucapkan, dia ungkapkan apa yang dia dengar. Nanti di usia dia masuk sekolah, atau ya ketika dia udah lancar ngomong, udah bisa mengungkapkan keinginannya, baru dia masuk ke tahap berikutnya, membaca dan menulis. Selalu seperti itu. Jangan dibalik, jangan menulis dulu. Ya, pelan-pelan. Jadi mendengar, kemudian berbicara, kemudian reading, membaca, kemudian Alkitabah, menulis. Itu anak tangga. Tapi kan Ustaz, kemarin kita belajar di kelas langsung nulis, Ustaz. Nah, gini. Kalau nggak ada halangan, tapi saya nggak bisa janji ya, ada tulisan saya bagaimana ngajarin bahasa untuk orang dewasa. Jadi ternyata teknologi ngajarin bahasa itu sekarang berkembang. Ya, jadi gini, contoh kita belajar berkenalan. Satu topik itu dimulai dari mendengar dulu, berbicara, baru membaca dan menulis. Satu topik aja. Nanti Anda masuk topik kedua, keluarga kan, belajar tentang keluarga, mulai dari situ juga. Mendengar dulu, berbicara, membaca, dan menulis. Gitu modelnya. Jadi itu nggak membosankan. Anda nggak perlu nunggu lama untuk belajar menulis. Tapi tetap di setiap topik, setiap tema, maka mulai dari mendengar. Gitu ya. Nah, oke. Irawan, kiat utama biar cepat, ya gitu ya. Kita sekarang masuk ke sesi yang ketiga. Kiat utama biar cepat, kayak kita ngomong bahasa kita tidak apa itu Ustadz. Ya, ini memang sebuah katakanlah sebuah tantangan ya di era sekarang, di mana sekaligus ini sebuah peluang sebenarnya. Tantangan karena ya jumlah kursus bahasa Arab itu kan nggak jumlah kursus bahasa Arab berkualitas itu tidak sebanyak kursus bahasa Inggris yang berkualitas, ya. Itu tantangan. Tapi peluangnya gini, Anda tak tahu sekarang kelas Arabiah kan. Nah, kalau misalnya Anda mau, nanti saya informasikan, kita bisa belajar di kelas, ya. Kita bisa online sekarang, Anda bisa buka YouTube, Anda bisa belajar internet. Itu sebuah peluang sekarang. Kemudian Anda bikin komunitas di pengajian di masjid, atau di kantor, atau di musola kantor, ya, itu bisa. Jadi, Anda belajar, kemudian buat komunitas untuk saling sharing. Cuman itu kiatnya, nggak ada kiat yang lain ya. Jadi memang kita harus gerak. Oke, begitu Pak Irawan. Pertanyaan lain boleh kalau Anda ada yang mau ditanyakan. Bagaimana supaya kita bisa memahami karena usia sudah tua, budah lita hasda. Kemampuan belajar itu harusnya itu berbeda dengan kemampuan fisik. Maksud saya kayak gini. Kemampuan kita berlari itu menurun. Stamina kita itu semakin berusia maka semakin menurun. Jadi kemampuan fisik itu ya melihat dan seterusnya. Tapi berbeda dengan kemampuan kita berpikir dan menganalisa, kemampuan kita belajar. Kemampuan kita belajar itu biasanya semakin kita berusia maka kita semakin cepat. Ya, makanya banyak ilmuwan-ilmuwan, ulama-ulama itu kan semakin tua, semakin berusia, itu semakin bijak. Semakin bijak, semakin mudah untuk menyerap ilmu baru. Ya, itu beda antara fisik dan otak. Harusnya tidak begitu berpengaruh, harusnya ya. Baik, ini lagi, Ustaz, berapa lama tadi ya? Berapa lama? Berapa jam waktu yang dibutuhkan untuk bisa bahasa Arab? Ini relatif sebenarnya. Kalau Anda belajar otodidak, nggak ada guru itu lama banget, dan ya katakanlah nggak bisa kita takar lah waktunya. Tapi kalau Anda belajar dengan guru yang berpengalaman, yang udah teruji, terbukti, itu katakanlah sekitar 400 jam kira-kira ya.
jam, akumulasinya itu 100 jam itu teori, dan 300 jam itu praktek. Jadi kalau 1 hari 1 jam belajar, ya 6 bulan bisa bahasa Arab. Punya waktu setengah jam pagi hari, setengah jam sore hari itu ya. Saya. Tapi kalau misalnya 1 hari setengah jam, ya 1 tahun lah. Kira-kira ya, itu perkiraan. Ya, setahun kalau 1 hari setengah jam belajar. Itu kalau belajar sama guru yang proper, tapi kalau belajar otodidak, ya mungkin lebih lama. Primo. Sebenarnya usahakan kalau kita mau lancar bahasa apa, kita harus perbanyak mengerti artinya, sama kayak bahasa Inggris, perbanyak vocab. Perbanyak vocab, tapi gini, jangan diingat vocabnya, tapi yang diingat itu kalimatnya. Contoh, buat kalimat, saya pergi ke, gitu ya, nanti ada ganti, ke rumah sakit, ke masjid, ke musola, jadi dibuat kalimatnya, jangan dihafal katanya yang single, ya. Betul Ustaz, saya sudah tua tapi pekerjaan yang harus dikerjakan setiap hari, ya membaginya bagaimana Ustaz, itu bukan kita. Mungkin hanya bisa ini dengan lihat langsung di lapangan ya. Kalau saya itu misalnya saya 1 hari itu punya waktu cuma 2 jam kosong, itu yang bisa saya geser-geser sebelum subuh sama tengah hari ya, karena saya cepat tidur, biasa jam 10, jam 11 itu langsung tidur. Jadi jam 10 di sini itu seperti jam 9 di Jakarta lah kira-kira ya. Jam 10 di Banda Aceh itu seperti jam 9 Jakarta. Karena Isya di sini kan jam 20. Kalau Jakarta kan Isya jam 19 kan. Jadi ya sekitar. Jadi harus itu dulu, harus harus diakumulasi lah. Kira-kira 1 jam, 1 hari itu Anda punya waktu berapa jam yang bisa digeser-geser, yang bisa Anda pergunakan lah. Ya. Gitu. Harus kayak gitu memang. Jadi memang semangat Ustaz 400 jam ya, harusnya gitu. Jadi gini, saya sebutkan itu agar gini, Anda tuh kalau belajar yang rajin, Anda tahu bahwa ya ini nggak akan lama sebenarnya, gitu kan. Inilah Anda punya waktu 1 hari, misalnya 4 jam Anda belajar, 1,5 bulan Anda bisa bahasa Arab. Tapi gini, ini jangan salah paham. Bisa di sini itu bukan berarti Anda bisa baca semua kitab bahasa Arab, enggak. Contoh malam hari ini, Anda bisa bahasa Indonesia? Bisa. Kalau saya kasih sebuah buku tentang kedokteran misalnya, temanya tentang peredaran darah minor dalam tubuh manusia. Bukunya bahasa Indonesia. Anda paham nggak buku itu kira-kira? Coba baca. Anda bisa bahasa Indonesia, terus kasih buku. Judulnya, peredaran darah minor dalam tubuh manusia. Buku kesehatan, kedokteran. Anda paham nggak kira-kira buku itu? Isinya. Anda paham nggak? Khairul Channel? Tidak. Pak Rimo dokter, pasti paham kalau Pak Rimo dokter. Nggak paham kan? Nah, jadi ketika Anda nggak paham buku itu bukan berarti Anda nggak bisa bahasa Indonesia kan? Jadi gini, kalau Anda bisa bahasa Arab, itu bukan berarti saya bisa baca kitab fikih, bisa baca kitab tafsir, baca kitab ilmu warisan. Enggak. Anda harus belajar dulu tentang ilmu warisannya, baru Anda paham bukunya, gitu ya. Nah, itu clear, itu harus di-clearkan dulu. Itu jangan sampai kita salah paham, sehingga nanti, kok saya nggak bisa? Bukan Anda nggak bisa, Anda sudah bisa, cuman untuk memahami kitab dalam bidang ilmu tertentu, Anda harus belajar ilmu itu, gitu. Ya, nah, itu harus dipahami dulu. Baik. Kiatnya agar cepat bisa bahasa Arab ya, itu sama seperti ilmu apapun lah, keterampilan apapun lah, bahasa Arab itu. Contoh kalau Anda pertama kali belajar nyetir, oke? Nah, itu kan pasti berbeda kemampuan Anda di hari pertama, minggu pertama, dan setelah 6 bulan Anda nyetir kan. Jadi memang ujung-ujungnya itu kepada latihan. Semakin banyak Anda latihan, itu Anda semakin fasih, semakin mudah untuk berbicara, untuk berkomunikasi, untuk membaca dan menulis, seperti itu. Jadi kuncinya itu ada pada latihan. Guru penting, tapi guru yang memberikan banyak latihan, ya. Dan Anda melakukan latihan itu kiat yang paling baik, yang paling bagus. Dan latihan itu harus berurutan, ya. Tidak boleh loncat-loncat. Jadi Anda merasa gampang ya. Contoh gini lah, saya mau tanya kepada Anda, tolong semuanya menjawab.
Anda lebih pede untuk bertanya kabar dan nama orang dalam bahasa Arab. Assalamualaikum, masmuka, masmuki, kaifa haluka, kaifa haluki, min aina anta, min aina anti. Anda lebih percaya diri sekarang atau kemarin sebelum belajar di kelas Arabia? Saya coba tanya itu dulu ya. Mungkin sebelumnya Anda udah tahu, tapi Anda lebih percaya diri untuk nanya. Kalau bicara ke orang Arab sekarang kalau jumpa, Assalamualaikum, kaifa haluk, min aina anta, masmuka, hal anta Indonesi. Anda lebih percaya diri sekarang atau kemarin sebelum di kelas Arabia? Coba. Mungkin dulu Anda udah bisa, tapi percaya dirinya itu ya, pedenya itu lebih pede sekarang atau kemarin? Sekarang. Mengapa Anda lebih pede sekarang? Karena Anda udah latihan, Anda udah ngucapin, padahal kan simpel latihannya kan, rekam, kirim ke grup, saya dengar kan, sesimpel itu. Karena udah praktek, karena udah nggak bingung, kita udah nggak meraba-raba lagi ya. Baik, ya sudah tahu Ustaz, betul. Sekarang kata Pak saya, oke, begitu ya. Pertanyaan berikutnya, ada pertanyaan berikutnya? Kalau tidak ada, saya bacain di sini. Oke, sambil nunggu pertanyaan berikutnya, saya punya pertanyaan untuk Anda nih. Nah, saya punya pertanyaan. Ini lagi-lagi pertanyaan di bawah alam sadar ya. Saya mau tanya Anda gini. Anda punya mimpi atau Anda punya impian itu bisa bahasa Arab. Oke? Ya, Bu Mega Surya sekarang karena udah latihan dan sedikit mengerti, alhamdulillah ya. Oke, Anda semua yang ikutin webinar malam hari ini adalah atau Anda memiliki impian bisa bahasa Arab. Saya mau bertanya dengan sebuah pertanyaan yang yang itu fungsinya adalah untuk menguji alam bawah sadar Anda. Nah, pertanyaan saya kayak gini, Anda mau nggak tahun depan di bulan September Anda itu udah bisa bahasa Arab? Anda mau nggak? Kamu tanya aja. Nah, tahun depan bulan September atau Oktober tahun depan Anda udah bisa bahasa Arab. Tidak seperti tahun ini dan tahun-tahun sebelumnya. Itu pertanyaan pertama. Anda mau nggak? Saya mau tanya siapa yang mau ya. Berapa orang yang mau nih? Haja Andi, Safarina, Dahlita, Wabinar. Oke, mau nggak? Tahun depan, Anda mau nggak? Jadi Oktober tahun depan itu kayak hidup baru lah ya dengan bahasa Arab ya. Gitu. Anda mau nggak? Saya mau tanya ke semua coba. Nah, tapi ada syaratnya. Anda harus lakukan apa yang saya minta, gitu ya. Atau gini lah, ada syaratnya. Anda itu harus naik tangga yang saya sediakan anak tangganya. Jadi ini posisi Anda sekarang. Ini impian Anda bisa bahasa Arab. Saya sediakan anak tangganya. Step by step Anda melangkah pelan-pelan. Alias saya katakan gini, saya punya kelas bahasa Arab intensif, fokus selama 1 tahun. Ngajarin Anda sampai kepada mimpi bisa bahasa Arab, dan kelas itu udah diikuti oleh 7.000 hampir 8.000 orang sebelumnya, di mana 80% dari mereka itu udah berhasil bisa bahasa Arab. Kalau Anda tidak bisa bahasa Arab selama setahun di kelas saya, berarti biaya belajarnya itu dikembalikan. Anda mau nggak? Saya mau tanya dulu ini. Artinya Anda nggak ada risiko gitu ya. Nah, tapi jangan dengan syarat Anda belajarnya itu ikutin materi yang saya berikan, ikutin latihannya, ikutin webinarnya, ikutin video call antar peserta, ikutin evaluasi. Intinya semua anak tangga yang saya buat itu Anda langkahi pelan-pelan. Oke? Nah, baru nanti kalau nggak bisa juga, saya bantu juga dikembalikan biaya belajarnya. Ya, jangan Anda ikut kelasnya tapi Anda malah-malasan ya. Anda kan ikut kelasnya untuk bisa kan, bukan untuk dapat uang belajarnya kembali kan. Gitu. Jadi itu syaratnya, Anda ikutin pelan-pelan panduan saya sampai Anda bisa. Anda mau nggak? Jadi tahun depan itu hidup kita itu nggak kayak tahun-tahun sebelumnya. Ya. Oke. Kalau Anda mau, sekali
lagi, ini perumpamaan. Saya mau tanya ini hanya untuk menguji mindset kita malam hari ini tentang bahasa Arab. Apakah bahasa Arab itu penting bagi kita setelah kita tahu cara belajarnya, gitu ya? Nah, bagaimana kalau biaya belajarnya itu 25 juta 1 tahun? Waduh, 25 juta 1 tahun. Anda mau nggak belajar di kelas tersebut dengan jaminan Anda pasti bisa, insya Allah. Pasti bisa, karena udah teruji. Anda mau nggak ikut? Kelasnya itu 25 juta. Ini lagi-lagi menguji alam bawah sadar kita, gitu. Ini perumpamaan. Anda mau ikut nggak? Yuk. Nah, ini agak berat kan? Agak berat nih. Bimo, mau Ustaz? Yeni, mau Ustaz? Dahlita, mau Ustaz? Pak Marzuki, ikut. Jalurnya Sayuti, mau. Oke. Mau nggak? Jadi belajarnya 1 tahun, jaminannya pasti bisa bahasa Arab, dan udah berapa ribu orang sebelumnya terbukti biaya belajar itu 25 juta. Kalau Anda nggak bisa, itu dikembalikan semua biaya belajarnya. Nah, Anda mau nggak? Saya pengen tanya sebenarnya ini untuk melihat bagi Anda itu lebih penting 25 juta atau lebih penting Anda bisa bahasa Arab, di mana beberapa tahun sebelumnya itu Anda kan belum bisa bahasa Arab gitu ya, kira-kira ya. Nah, tapi ketika Anda bisa bahasa Arab itu bagi Anda lebih penting atau 25 juta lebih penting? Itu tujuan saya sebenarnya. Nah, coba. Gimana yang lain? Masih mikir? Coba. Anda mau ikut nggak? Biaya belajarnya itu 25 juta. Sampai Anda bisa. Ayo. Mau tapi belum ada biayanya. Ya mau aja, nggak usah tapi ya. Maksudnya kalau kita nggak ada uang 1.000 pun ya kita nggak bisa belajar. Tapi kan ini saya mau tanya ke dalam alam bawah sadar Anda. Oke. Nah, kalau Anda mau, kalau misalnya biaya belajar saya turunkan lah, jangan 25 juta. Tapi 15 juta aja. 15 juta aja 1 tahun. Anda bisa bahasa Arab ya. Anda bayangkan, Anda bisa bahasa Arab. Impian Anda bisa bahasa Arab itu tercapai. Anda ngomong bahasa Arab tuh kayak bahasa Indonesia lah, kira-kira ya. Mungkin tidak 100%, tapi udah nggak kayak malam hari ini. Nah, 15 juta 1 tahun. Anda akan mau atau lebih mau lagi Ustaz kalau segitu Ustaz? Berarti 1 bulan itu sekitar 1.100.000 lah kira-kira. Yuk. Lebih mau atau masih mau aja? Ini satu kata yang agak berat ya, tapi ya bismillah, kita pengen ini dulu kita ini. Udah gini, kalau Anda mau setahun biaya belajarnya itu tidak sampai 15 juta setahun, tapi hanya berapa ya, ini kelas benaran ya, 1 tahun itu kalau Anda punya impian bisa bahasa Arab, saya bisa pegang tangan Anda, saya bisa tuntun Anda, insya Allah, dan bisa buat Anda itu bisa bahasa Arab dengan catatan Anda ikutin semua yang saya minta. Sebagaimana teman-teman sebelumnya, kita belajar 1 tahun, itu biaya belajarnya itu hanya 5 juta, enggak sampai, hanya 2.400.000. 2.400.000 itu dibagi menjadi 3 level. Level 1 itu 4 bulan, level 2 4 bulan, level 3 4 bulan, total 12 bulan. Level 1 biaya belajarnya itu 1.200.000, level 2 600.000, level 3 600.000. Totalnya itu 2.400.000. 2.400.000 itu bisa bikin Anda insya Allah bisa bahasa Arab. Jadi Oktober tahun depan itu udah nggak kayak malam hari ini. Nah, tapi kalau Anda daftar sekarang, ketika saya live, saya punya, ya katakanlah ini cara saya sebenarnya mau filter Anda. Biar nanti Anda masuk di kelas, itu orang-orang yang satu frekuensi semuanya. Orang-orang yang udah semangat belajar. Nah, kalau Anda daftar sekarang, level 1 itu hanya 333.000. Level 2 itu hanya 199.000. Caranya Anda klik link sekarang. Oke, ini saya coba demokan. Kita mulai belajarnya tanggal 25, 4 hari lagi. Dan kuota ini diskon 333.000. Ya, intinya kita, oke, saya jelaskan dulu ya.
kita pendaftarannya itu hanya saya buka level 1 dan level 2. Level 3 tidak. Nanti saya jelaskan mengapa. Nah, caranya adalah Anda klik link ini, yang saya kirim beberapa ini. Anda klik linknya, ya. Kemudian Anda isi formulirnya. Ini hanya untuk 25 orang malam hari ini. Kalau ada sisa baru saya lempar ke grup. Kalau penuh kuotanya, saya tidak lempar ke grup. Anda contreng level 2, kayak gini, pastikan Anda isi formulir semuanya, dan totalnya 532.000 itu dapat 8 bulan belajar, level 1 dan level 2. Jadi diskon dari 1.800.000 jadi 533.000. Baik, ini kosongkan aja, baru Anda klik daftar sekarang dan transfer. Nah, kenapa Ustaz nggak daftar level 3 sekaligus? Gini, saya ingin nanti ketika Anda belajar, ketika Anda belajar, 4 bulan pertama, itu saya pengen Anda merasakan, wah, ternyata 4 bulan belajar aja udah kerasa bedanya ya. Gimana lagi kalau 4 bulan berikut? Saya pengen tahu itu. Saya pengen Anda merasakan bahwa 4 bulan belajar itu udah tahu perbedaannya dibandingkan 4 bulan yang lalu gitu. Makanya saya setahun itu bisa jadi 3 level. Level 1. Orang tidak ada masuk level 2. Nah, kalau Anda daftar malam hari level 2 itu hanya 199.000. Tapi kalau nanti Anda daftar level 2 ketika selesai level 1, level 2 itu 600.000 tanpa diskon. Jadi, silakan ambil level 1 dan level 2 sekaligus. Ustaz, kenapa level 3 nggak dibuka sekarang? Level 3 itu dia agak menengah ke atas, tema-temanya, materi-materinya. Jadi, nanti ada namanya ikhtibar tahdidil mustawa. Ada ujian untuk menguji kelayakan dan kesiapan Anda. Nanti ada interview dengan saya sebelum level 3. Kalau Anda tidak lulus, nanti ada bimbingan tambahan dari saya gratis. 2-3 minggu lah kira-kira. Nanti pas masuk ke level 3, Anda udah nyaman belajarnya. Nah, kalau Anda pengen ikutan kelasnya, hanya untuk 25 orang diskonnya, Anda bisa klik linknya, dan isi formulirnya, dan pilih level 2 juga. Jadi totalnya sekitar 533.000, dan itu kita belajar 8 bulan, dan setelah itu insya Allah kita bisa, sisa 4 bulan lagi, kemudian kita bisa bahasa Arab, bi'idnillahi ta'ala. Baik, klik link malah keluar dari Meet. Iya, buka linknya nanti ke Google Chrome ya, diisi formulirnya. Oke, berapa Ustadz tadi Anda dari luar? Biaya belajarnya itu 8 bulan, 533.000. 4 bulan terakhir nanti ada levelnya, itu 600.000 itu tanpa diskon. Ustadz, mengapa level 3 nggak diskon, Ustadz? Karena level 3 itu materinya itu luar biasa ya. Luar biasa materinya. Nantilah Anda rasakan setelah 2 level Anda sadar. Ya, Anda akan menyadari. Kupon isinya apa? Dikosongkan aja Bu Nani. Oke. Level pertama 4 bulan, level kedua 4 bulan, level ketiga 4 bulan. Jadi Anda daftar malam hari level 1 dan level 2 saja. Mega Surya, dicicil ya Ustadz, diusahakan jangan. Ya, diusahakan jangan. Karena 533.000 itu sebenarnya ya uang parkir Anda 3-4 bulan kan. Kalau Anda naik mobil, saya parkirnya sehari itu udah 5 kali, udah berapa itu? 5 kali 10.000, parkir sehari 10-15 ribu lah. Sebulan parkir udah 300.000. Apalagi kalau Anda ngopi ya. Jadi ini sebenarnya ya gimana? Jadi malam hari ini terakhir kita biaya belajar itu diskon 333.000 per level. Ya, angkatan berikutnya nanti kita akan naikkan lah, nggak seperti ini diskonnya. Jadi ya silakan diamankan. Saya udah daftar pencet kok nggak bisa. Coba diisi semua formulirnya. Ya, bayar di awal